Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, untuk menampilkan profil dari Mbak Wanda. Oke, jadi Wanda Roxanne Ratu Priscilia ini adalah perempuan yang lahir di Jember ya, Jawa Timur, dan menempuh studinya di Fakultas Psikologi UNAIR tahun 2011, dan saat ini beliau menjadi mahasiswa kajian gender Universitas Indonesia sejak tahun 2020. Mengenai pengalamannya dalam mengasah isu-isu gender cukup luas ya Pak, Ibu, dan teman-teman semua. Beliau juga menjadi kontributor dari Mubadalah.id, kemudian menjadi volunteer di beberapa aktivitas sejak beliau menjadi mahasiswa S1 ya hingga saat ini. Nah, Mbak Wanda ini juga menjadi koordinator dari Puan Menulis. Sejak berdirinya Puan Menulis ya, beliau salah satu pendirinya dan juga menjadi koordinator pertama, dan ya aktivitasnya juga sangat banyak, dan kemarin baru saja merilis buku pertamanya yang berjudul Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman ya, buat yang tertarik dengan tulisan Mbak Wanda bisa nih langsung ya meluncur ke toko buku online terdekat ya, karena terdekat dengan kota Pak Ibu, karena memang ini sudah banyak sekali penjualnya di seluruh Indonesia, di berbagai kota di Jawa maupun luar Jawa. Mengenai risetnya ya, berfokus pada resiliensi, dan juga Mbak Wanda mengikuti sejumlah training, salah satunya adalah art therapy training dan juga storytelling for children training. Oke, baik. Ya, tanpa berlama-lama nih ya, karena sudah 15.36, maka saya persilahkan untuk Wanda untuk menyampaikan materinya dari perspektif child free, yaitu dari perspektif voluntary childless ya, Wanda ya. Ya, benar sekali. Oke. Oke, waktunya Monggo. 30 menit ya? Ya, kurang lebih 30 menit. Lebih dikit nggak apa-apa. Semoga bisa 30 menit. Kalau bisa kurang ya, biar nanti bisa diskusi gitu. Oke. Ya, ini apa udah terlihat? Ya, sudah muncul. Oke, Mungkin ya. bisa dibuat full screen ya. Ini udah fullnya, soalnya Oh pakai ya. PDF. Ya. Oh, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih untuk Valina, untuk Kawitan, dan teman-teman juga yang sudah hadir, dan Ibu Bapak yang sudah hadir. Dan sebenarnya saya ingin minta maaf dulu ya sebelumnya, karena saya terbiasa di kajian gender itu informal gitu, jadi benar-benar kasual gitu ya. Jadi nanti kalau ada pakai aku atau bahasa-bahasa yang kasual, mohon dimaklumi gitu. Ya, terima kasih teman-teman, Ibu Bapak yang sudah hadir, karena ini memang kita akan ngobrol isu atau topik yang lagi hot ya, yang bikin panas dingin belakangan ini terutama. Jadi saya senang sekali dengan temanya merawat empati. Jadi memang saya juga sendiri sebagai seorang individu, dan juga mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sendiri pasti punya empati itu ketika udah daftar gitu ya, karena ini merawat empati gitu kan. Jadi memang fokus saya akan berbicara tentang child free. Ini adalah topik yang saya bahas di perkuliahan di 5 mata kuliah, dan kemudian nanti rencananya juga akan untuk tesis juga gitu. Baik, semoga cukup waktunya karena sepertinya akan banyak. Ya, ini pengertian child free dan childless. Nanti sebenarnya ini adalah dua istilah yang untuk memudahkan saja ya. Sebenarnya untuk child free sendiri, seperti yang sudah disampaikan Valin, itu adalah voluntary childlessness gitu kan bahasanya. Kemudian untuk childless sendiri itu adalah
involuntary childlessness gitu. Ini dalam bukunya The Baby Trap, Ellen Peck itu menyebutkan istilah child free itu sebagai voluntary childlessness atau childless by choice gitu. Kemudian untuk childless sendiri itu disebutnya involuntary childlessness, atau sebenarnya istilah di Indonesia sendiri masih belum begitu ini ya. Istilah bebas anak ini adalah biasanya disebutnya child free, itu disebut dalam bahasa Indonesia itu bebas anak. Kemudian childless itu tanpa anak, tapi dalam kamus bahasa Inggris itu sebenarnya child free itu juga without children gitu ya, tanpa anak gitu ya sebenarnya. Jadi memang lebih enak menggunakan itu yang pas dan langsung tepat itu voluntary childlessness dan involuntary childlessness gitu. Oke, ini yang perlu kita perhatikan bahwa child free itu berbeda dengan childless gitu. Ini kita pakai istilah ini untuk memudahkan aja gitu ya, biar nggak belibet ngomongnya child free, involuntary atau voluntary child free gitu kan. Ini agar memudahkan saja. Nah, ini pengertiannya, voluntary childless itu pada perempuan terutama, saya menggunakan perspektif perempuan, karena memang saya belajar di kajian gender yang memang menggunakan perspektif perempuan dan menggunakan perspektif gender. Gitu. Jadi voluntary childless ini adalah perempuan usia subur yang menyatakan tidak ingin memiliki anak, kemudian perempuan usia subur yang memilih sterilisasi, atau perempuan yang telah melewati usia subur dan memilih untuk tidak memiliki anak gitu. Ini dari jurnalnya Kelly. Kemudian untuk involuntary itu kondisi yang menempatkan perempuan menjadi susah atau tidak bisa memiliki anak karena faktor kesehatan dan faktor-faktor lainnya. Dan ini sebenarnya banyak sekali faktornya. Nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Valin ya. Saya akan lebih fokus untuk bahas child free-nya aja. Nah, ini untuk sejarah child free, sedikit sejarahnya. Itu pada abad ke-19, yaitu di saat itu pengetahuan dan perkembangan teknologi itu tentang pengendalian kelahiran atau KB itu telah meningkat. Jadi meski tidak merata di berbagai tempat di seluruh dunia, tapi waktu itu memang sudah ada gitu alat pengendaliannya ini gitu, meskipun itu bersifat tradisional. Saat itu perempuan menggunakan alat kontrasepsi alamiah dengan menghitung masa subur, kemudian menggunakan usus kering sebagai kondom, dan sponge vagina untuk mencegah kehamilan. Ini ada di bukunya Krastil. Kemudian terjadi pergeseran demografis dengan dengan adanya peningkatan jumlah orang-orang yang memilih menjadi child free, yang kemudian dipengaruhi oleh akses kontrasepsi dan aborsi, kemudian peningkatan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan di wilayah publik, dan juga perubahan sikap terhadap pengasuhan atau mothering. Begitu. Jadi dinamikanya begitu begitu. Ini child free bukan sesuatu yang benar-benar baru seperti yang sebagian orang bilang bahwa ini adalah tren begitu ya. Ini sebenarnya bukan tren, bukan sesuatu yang baru gitu ya, karena ini sudah ada bahkan di abad ini ke-19 ya, itu untuk pengendalian kelahiran. Tapi kita bisa lihat di sini, di sejarah dalam Islam, itu juga ada tokoh-tokoh yang memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Gitu. Ini tokoh-tokoh perempuan sendiri yang sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, setahu saya dalam kajian saya itu memang tidak ada istilah child free begitu ya. Cuman memang ada tokoh-tokoh dan ulama perempuan, bahkan laki-laki juga, itu yang tidak menikah dan tidak memiliki anak pastinya, seperti Rabi'ah, kemudian ada Khadijah binti Suhnun dan sebagainya gitu ya. Ini juga ada di bukunya Kiai Husain Muhammad. Nah, ini ada alasan lainnya. Ini adalah alasan yang menurut Kelly, dalam jurnal Kelly, dalam penelitiannya dia, mengatakan bahwa ada beberapa alasan kenapa seseorang atau orang-orang itu menjadi child free, yaitu karena rasnya, karena etnis dan kebangsaan, karena usia, karena status pernikahan dan hubungan, serta status sosioekonomi dan partisipasi tenaga kerja gitu. Jadi perempuan yang berusia lebih muda
atau perempuan pada usia rentan itu yang akan cenderung menjadi child free begitu. Karena yang muda biasanya juga akan fokus untuk misalkan bekerja, kemudian kuliah dan sebagainya begitu ya. Dan memang statusnya memang belum menikah begitu. Jadi kebanyakan memang akan memilih untuk tidak memiliki anak begitu. Kemudian untuk di usia rentan nanti juga ada studi kasusnya. Itu memang pastinya akan akan membuat mereka lebih aman untuk tidak memiliki anak dengan kondisi-kondisi khusus. Kemudian ini untuk ras, etnis dan kebangsaan ini ada kecenderungan pada orang Afrika, Amerika, kemudian Eropa, Amerika untuk misalkan yang Eropa, Amerika itu cenderung tidak menikah, kemudian memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ketika mereka berada di status itu dalam pendidikan, pendapatan, jabatan, mereka akan cenderung untuk menjadi child free begitu. Kemudian ini ada juga pengalaman kerja yang banyak dan baik, kemudian tidak ada afiliasi dengan agama. Nah, ini alasan-alasan kenapa seseorang pasangan gitu ya menjadi child free. Ada 5 alasan, yaitu ranah pribadi, kemudian ranah psikologis dan medis, kemudian ekonomi, filosofis, kemudian lingkungan hidup. Ini disarikan dari Maurel gitu ya dalam bukunya Victoria Tunggono, Child Free and Happy. Nah, ini alasan pertama yaitu alasan pribadi. Nah, alasan pribadi ini benar-benar murni karena apa yang terjadi selama perjalanan hidup seseorang begitu. Nah, ini biasanya karena berasal atau berawal itu dari kondisi keluarga yang tidak baik, baik secara mental begitu ya, atau kondisi fisik, kemudian dia merasa harus bertanggung jawab atas perannya sekarang. Misalnya ada juga dalam buku Victoria Tunggono itu dia waktu itu ada seseorang yang memang fokus untuk merawat ibunya yang sakit begitu. Jadi memang tidak ada waktu begitu ya untuk fokus untuk melakukan hal lain, misalkan untuk menikah dan memiliki anak. Kemudian ini karena pekerjaannya, karena pendidikannya, jadi ingin segera ingin menyelesaikan pendidikannya, kemudian ingin fokus pada pekerjaannya begitu. Kemudian juga dia merasa bahwa memiliki anak itu dia sadar bahwa memiliki anak membutuhkan waktu, energi, kemudian biaya yang besar. Jadi dia merasa bisa untuk menyalurkan kasih sayangnya itu pada orang lain, pada ponakannya, pada anaknya teman begitu ya, dan tidak harus itu diekspresikan kepada anaknya sendiri begitu. Kemudian ini psikologis dan medis. Alasan ini biasanya itu karena trauma, dan alasan medisnya itu keterbatasan fisik yang menjadi penguat sebagian orang untuk menjadi child free gitu. Jadi karena memang sedang menjalani perawatan medis begitu ya. Kemudian ini ada VA 45 tahun, dia mengatakan bahwa dia menginginkan child free sejak dia duduk di bangku SD karena sejak kecil dia tidak suka dengan anak kecil dan trauma memiliki ibu yang toksik. Kemudian dia membuat dia takut menurunkan sifat negatifnya itu kepada anak-anaknya begitu. Ini ada juga Cynthia 34 tahun memilih menjadi child free karena dia mengidap bipolar yang mengganggu hidupnya. Pastinya sebagai individu dia sudah cukup terganggu gitu ya. Jadi sehingga dia juga takut tidak bisa mengasuh anaknya dengan baik atau bahkan menurunkan simptom-simptom bipolarnya kepada anaknya jika dia memiliki keturunan begitu. Kemudian alasan ekonomi ini yang membuat sebagian orang itu ini salah satu hal yang dipertimbangkan untuk memiliki anak gitu ya. Baik sebenarnya seperti kayak menunda memiliki anak atau memang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena memang kondisi finansialnya tidak stabil atau bahkan cenderung kurang. Dan di sini saya merasa bisa berempati kepada dia. Dia memutuskan untuk menjadi child free itu karena tumbuh dalam keterbatasan ekonomi dalam keluarga, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendidikan setelah SMA. Jadi begitu dia
mendapatkan pekerjaan, begitu dia memiliki penghasilan sendiri, jadi dia benar-benar menggunakan uang itu untuk membahagiakan dirinya sendiri begitu. Jadi seperti saya bisa cukup berempati ya sepertinya begitu. Ketika kita berada di status ekonomi menengah atas, kita mungkin bahasa gaulnya itu can relate gitu ya dengan kondisi seperti ini gitu. Kekurangan ekonomi itu kita nggak akan bisa membayangkan kalau kita nggak benar-benar ada di posisi itu begitu, kecuali kita memang bisa berusaha untuk berempati. Dan jadi pengalaman pengasuhan dan keterbatasan ekonomi keluarga dia saat dia kecil terutama itu meninggalkan kenangan yang buruk bagi dia, sehingga setelah dia dapat menghasilkan uang itu dia benar-benar memaksimalkan, dia benar-benar menikmati, dia benar-benar apa ya, mungkin membeli apa yang tidak bisa dia beli saat dia kecil atau menikmati momen-momen tertentu yang mana itu membutuhkan uang untuk menikmati itu begitu. Nah, ini alasan filosofis. Sebagian orang itu memilih untuk child free karena dia merasa lebih butuh untuk menginvestasikan waktu dan uang yang mereka miliki itu untuk tujuan sosial yang lebih luas gitu. Yang mana dia tidak ingin hanya berfokus pada anaknya saja gitu. Mereka memilih untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan menghasilkan karya. Nah, ini juga ada Naufal, dia bekerja yang bersinggungan dengan banyak orang tua yang diterlantarkan ya, sorry bahasanya ini salah, yang diterlantarkan oleh anaknya atau orang tua yang memproyeksikan ketidakpuasan hidupnya pada anak-anak mereka, sehingga membuat anak-anak kehilangan arah hidup, kemudian menjadi depresi dan melakukan tindakan kriminal, bahkan melakukan percobaan bunuh diri, begitu. Jadi Naufal sendiri ini pasti sudah dekat dengan pengalaman-pengalaman itu yang mana mungkin kita jauh dari pengalaman itu gitu. Ini alasan lingkungan hidup. Alasan ini itu berangkat dari kesadaran ekologis gitu ya, dari rasa simpati juga karena lingkungan yang begitu terus semakin parah, semakin buruk begitu kan. Kemudian mereka tidak ingin anak-anak mereka hidup misalkan di 20 tahun lagi, 30 tahun lagi di kondisi lingkungan yang jauh lebih buruk daripada sekarang begitu. Bahkan mungkin juga akan ada peperangan mungkin di masa depan dan dia tidak menginginkan anaknya akan berada di situasi yang seperti itu. Nah, ini tadi udah 5 alasan dan juga alasan dari jurnal dari Kelly tadi. Kita akan beralih pada stigma pada child free. Nah, ini karena memang child free itu bukan sesuatu yang umum atau apa ya, jadi sesuatu yang baru ya, bisa dianggap jadi sesuatu yang baru untuk Indonesia dan bahkan sebenarnya di dunia, di negara-negara di semua negara bahkan itu ada beberapa stigma kepada terutama perempuan ya yang memilih menjadi child free. Nah, ini ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang child free itu akan cenderung dikasihani dan dikritisi. Dan mereka dianggap terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kemudian disebut egois, dingin, dan materialistis. Mungkin ini juga bahkan nggak cuma dialami oleh para perempuan atau pasangan ataupun laki-laki yang menjadi child free, tapi itu juga terjadi pada orang-orang yang sudah menikah terutama itu yang belum belum memiliki anak begitu ya, akan dianggap kamu terlalu sibuk sama pekerjaan makanya begini begitu gitu kan, makanya jangan egois kalau begini begitu dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini ada juga stigma bahwa orang child free itu dianggap sebagai emosinya tidak stabil dan tidak dapat menyesuaikan diri. Tadi disebut juga sebagai dingin gitu ya. Ini juga stigma-stigma yang terjadi yang dilabelkan kepada orang-orang yang memilih untuk child free. Kemudian juga perempuan yang dengan tegas menolak motherhood, menjadi ibu gitu ya, akan dianggap sebagai neurotik, tidak normal, pembenci anak-anak dan tidak berkualitas gitu. Jadi memang kamu memang nggak capable deh untuk jadi
perempuan misalkan begitu ya. Nah, ini hal yang menarik dalam tanda kutip menarik ini adalah saya mengobservasi apa yang ada dalam obrolan-obrolan atau stigma-stigma baru dalam masyarakat itu, saya menemukan adanya stigma baru seperti pesimis, kemudian juga suuzon ya benar, suuzon begitu ya. Jadi orang-orang yang memilih child free ini dengan alasan apapun atau enggak cuma dengan alasan apapun, tapi tanpa mereka tahu alasannya itu apa, seseorang memilih child free, mereka akan sudah beranggapan bahwa keputusan menjadi child free ini dianggap sebagai pesimis gitu, dianggap seuzon kepada Allah, kepada Tuhan begitu ya. Jadi memang sepertinya terjadi pergeseran atau stigma baru begitu ya, dinamika yang baru pada stigma pada child free ini sendiri gitu. Nah, ini saya juga pernah berbicara dengan seorang teman gitu ya. Dia bilang I can relate gitu sama child free. Ketika aku pengen memiliki anak gitu, aku berusaha sekuat mungkin memiliki anak begitu kan. Tapi kadang itu karena kita ngomongin yang empati ya, hal-hal seperti itu sebenarnya projecting ya. Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki child free bukan berarti dia menentang atau bermusuhan dengan orang-orang yang menginginkan anak atau memiliki anak gitu. Jadi kadang kita harus membiarkan seseorang itu menghidupi kehidupannya sebagai apa adanya dia gitu, tanpa kita projecting aku inginku begitu ya. Itu bukan empati namanya ketika kita projecting apa yang kita inginkan pada kehidupan orang lain gitu. Nah, ini dia yang banyak terjadi, terutama ini yang ada di buku Child Free and Happy. Child free itu dianggap yang egois, itu udah sering kali disematkan gitu ya stigmanya, nggak bertanggung jawab. Kemudian juga ini intervensi yang mereka lakukan untuk seseorang anggota keluarga, teman atau orang yang mereka kenal itu untuk tidak menjadi child free gitu. Mereka akan bilang siapa yang akan mengurusmu ketika tua gitu. Anak itu investasi dunia dan akhirat gitu, dan ini saya punya teman sendiri yang mengatakan seperti itu gitu. Anak ini adalah investasi dunia kita, dia bilang begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan siapa yang akan meneruskan garis keturunanmu kalau kamu nggak punya anak gitu ya, terus kamu akan mati sendirian nantinya gitu ya. Saya pikir apa kita akan mati bareng-bareng gitu ya atau gimana gitu kan. Kemudian kamu masih muda, kamu akan berubah pikiran gitu. Ini hal-hal yang digunakan untuk mengintervensi gitu ya. Sebenarnya kalau udah terlalu banyak mengintervensi dan mengontrol itu jatuhnya udah religious abuse gitu ya. Kalau udah benar-benar banyak mengontrol, mengintervensi, membuat orang lain benar-benar tidak nyaman dengan karena berbeda pola pikir, pola pandang dan keputusan hidup begitu. Ini juga tantangannya. Ini tantangan orang-orang yang menjadi child free ya. Ini berdasarkan lagi-lagi karena bukunya Victoria Tunggono, dia sendiri juga adalah child free. Dia juga ada di komunitas Child Free Indonesia. Nah, ini ada dari agama tantangannya. Dalam Alkitab itu ada dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah gitu. Jadi ini salah satu hal yang dilontarkan orang-orang agar si Victoria Tunggono ini dan teman-teman yang lainnya itu untuk memiliki anak gitu. Kemudian juga ada hadis kalau dalam Islam itu mungkin ibu bapak teman-teman juga ingat tentang amalan yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh gitu. Di sini padahal ada 3 sebenarnya, tapi seringkali itu ya pasti orang menggunakan hadis ini berdasarkan kepentingannya yang difokuskan gitu ya. Misalkan dalam pendidikan digunakan misalkan ya ilmu yang bermanfaat itu yang akan lebih ditonjolkan. Kemudian misalkan di zakat itu ya, saya pernah lihat ya pakai hadis ini juga gitu. Sedekah jariah gitu ya sebenarnya yang ingin ditekankan. Kemudian kebanyakan itu juga karena ini doa anak yang soleh itu yang
seringkali dinarasikan untuk orang-orang segera memiliki anak, bahkan jangan yang ngomongin child free gitu, bahkan ini yang benar-benar mereka masih belum tahu gitu loh, orang ini akan memiliki anak atau enggak, atau bahkan sebenarnya ingin memiliki anak gitu, tapi memang butuh usaha yang ekstra gitu untuk mendapatkan anak gitu. Nah, dalam budaya ini ada sema wayah di Bali, kemudian ini ada sorry. Ini di Sema Bayi, di Sema Wayah Bali, kemudian ada di budaya Batak, itu juga ada gelar Saur Matua yang mana itu mengharuskan mereka untuk menikah dan memiliki anak agar dia dapat mendapatkan gelar ini gitu. Kemudian tekanan dari keluarga, teman dan pasangan. Ini menarik karena saya mengutip ini dari komentar salah satu netizen. Konsekuensi menikah ya punya anak gitu. Kalau nggak mau punya anak, nggak usah menikah. Ini menurut saya kesimpulan yang aneh gitu ya. Yang ya kalau memang kamu ingin mengatakan konsekuensi menikah itu punya anak, ya silahkan itu kamu gitu ya. Padahal sebenarnya menikah dan punya anak itu bukan suatu hubungan konsekuensi atau bukan ya, karena sekarang udah ada KB gitu ya, kita bisa mengatur kapan memiliki anak, ingin memiliki anak, begitu kan. Jadi nggak yang tiba-tiba kemudian menikah itu pasti punya anak gitu kan, ya nggak begitu gitu. Bahkan yang nggak menikah juga bisa punya anak gitu kan. Nah, ini dalam masyarakat dan negara ini susah mengakses alat kontrasepsi, misalkan ini Amy Blackstone, dia bahkan selama 40 tahun selama bertahun-tahun dia pergi ke dokter, dia menginginkan untuk tubektomi dan dokternya bilang, kamu mungkin akan berubah pikiran gitu. Jadi ini memang nggak terjadi di Indonesia aja hal-hal yang seperti ini, karena yang di Indonesia juga begitu gitu. Jadi kamu mungkin akan berubah pikiran, jangan dulu lah gitu, kasih waktu dulu untuk berpikir gitu. Jadi dia baru di usia 40 tahun baru bisa diberi izin untuk tubektomi gitu oleh dokternya. Ini refleksi SA, ini dari wawancara saya. Jadi SA ini terlahir secara prematur, jadi dia sejak kecil itu tinggal dengan budenya, yang mana itu dekat di kota, jadi dia dekat dengan akses kesehatan. Jadi ketika dia juga baru lahir prematur, ternyata ibunya itu juga kemudian langsung bahasa Jawanya sundulan ya, itu langsung hamil lagi begitu ya. Jadi ibunya dan orang tuanya itu fokus juga sama kehamilan yang kedua ini, selain menitipkan SA ini di tempat budenya gitu. Jadi dia diasuh budenya sampai dia sekolah, kalau nggak salah SMP ya, di SMP dia tinggal sama budenya gitu, dan entah kebetulan atau gimana ya, budenya ini adalah child free gitu, by choice gitu. Jadi SA ini benar-benar mengalami pengalamannya sendiri yang benar-benar valid dari kecil sampai dia besar, prosesnya bagaimana, kemudian sebelum pernikahan dia juga menegaskan kepada calon suaminya bahwa dia tidak menginginkan anak, kemudian setelah menikah dia baru mengetahui bahwa dia mengalami penyumbatan dalam tuba falopi gitu. Kemudian dia juga baru mengetahui bahwa dia memiliki simptom-simptom bipolar yang semakin menguatkan dia untuk tidak memiliki anak begitu. Jadi sepertinya kita terlalu terlalu menghakimi mungkin ya, bukan kita, tapi orang-orang yang benar-benar seolah mengerti kehidupan orang lain. Padahal ketika kita berefleksi pada SA seperti ini, apakah kita benar-benar tega begitu ya, berkata yang begini, menyuruh dia begitu dan sebagainya dengan kondisi dia yang seperti ini gitu. Nah, ini ada 12 hak kesehatan seksual dan reproduksi menurut Center for Reproductive Rights, yang mana saya cuman kutip sebagian aja karena terlalu panjang. Tulisan yang warna hitam, hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak, kita memiliki hak untuk ini loh sebenarnya gitu. Yang mana sebenarnya mungkin nggak semua orang paham gitu, bahwa kita ini diakui hak kita secara internasional, bahwa kita memiliki hak untuk memutuskan memiliki anak atau tidak dan kapan memiliki anak. Kemudian hak untuk menikah atau tidak menikah serta bentuk dan merencanakan keluarga yang seperti apa. Ini yang seringkali mungkin karena faktor budaya juga ya yang menguatkan kita untuk semacam norma heteronormatifnya
orang yang sudah menikah itu pasti dalam tanda kutip ingin memiliki anak gitu. Ini juga child free sebagai pilihan ini perlu sangat-sangat penting dipahami dalam lensa perspektif perempuan ya, karena memiliki anak atau tidak itu langsung kaitannya dengan tubuh, kondisi psikis, kemudian ekonomi bagi perempuan itu sendiri. Nah, ini ada pengalaman biologis perempuan, yang mana perempuan akan mungkin mengalami ini, tapi juga mungkin tidak semua mengalami ini, gitu. Jadi ada menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, yang mana laki-laki tidak mengalami ini, gitu ya. Jadi seringkali ketika semacam ada narasi laki-laki yang tidak bisa memahami ini, tapi menginginkan perempuan untuk misalkan nanti punya anak 11 gitu ya, memiliki anak sekian gitu ya. Saya mikir mereka apa memahami untuk ini ya, bahwa efeknya, dampaknya proses reproduksi itu bagi perempuan dan laki-laki itu sangat-sangat berbeda gitu. Nah, pengalaman biologis ini juga akhirnya juga akan langsung mempengaruhi pengalaman sosialnya yang diakibatkan karena adanya ketidakadilan gender, yaitu stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, spiritual, dan beban ganda. Yang mana sebenarnya beban ganda ini seringkali bahkan mungkin kita ada salah satunya mendapatkan ketidakadilan ini karena kita sebagai perempuan gitu, karena kita mengalami pengalaman biologis yang tidak difasilitasi, yang tidak dipertimbangkan dalam peran sosial kita. Nah, ini akhirnya terakhir. Jadi child free itu merupakan keputusan ya dan pilihan yang sadar. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya mengikuti tren saja, tapi orang-orang yang memilih child free itu sudah mempertimbangkan dengan matang keputusan mereka gitu. Entah nantinya atau 10 tahun, 5 tahun, atau berapa tahun kemudian mereka akan berubah, yaitu benar-benar keputusan mereka gitu ya. Dan sebenarnya motherhood itu juga merupakan pilihan bagi perempuan, bukan suatu kewajiban, bukan suatu kodrat gitu ya, karena itu sekali lagi kita bisa merencanakan untuk memiliki keturunan atau tidak, dan juga kita juga memiliki apa ya, ada hal-hal yang di luar kendali kita ketika kita menginginkan anak misalnya, tapi ternyata Tuhan tidak memberikan kemudahan, misalkan kita butuh perjuangan yang panjang atau bahkan tidak sama sekali gitu kan. Ini juga perlu dipertimbangkan karena tidak semua orang seperti apa yang ada dalam norma atau arus utama dalam masyarakat sekarang begitu. Nah, ini referensi yang saya pakai. Mungkin Ibu Bapak dan teman-teman butuh untuk membaca lebih lanjut tentang ini. Ya, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wanda atas pemaparan materinya. Menurut saya banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan ya dari apa yang disampaikan Wanda tadi. Banyak hal yang menurut saya baru saya ketahui, atau mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, atau mungkin sudah pernah mengalaminya terlebih dahulu. Mungkin sebelum saya berpindah ke sesi berikutnya, ada beberapa pertanyaan ya Wan ya yang mungkin bisa dijawab secara singkat saja gitu. Mengenai istilah religious abuse tadi, apakah sama dengan istilah yang beredar spiritual saat ini, spiritual abuse? Jadi apakah sama religious abuse dengan spiritual abuse? Ya, ini menarik ya. Jadinya fokus ke situ. Iya, maaf. Ini biar tidak salah pemahaman ya, gitu. Okay. Tadi aku juga sekilas mendengar. Ya, spiritual itu ada apa ya, istilahnya akan sama-sama sebenarnya yang diakui atau berdasarkan semacam kekerasan itu banyak macamnya gitu ya. Jadi ada bahkan dosenku itu menggunakan kekerasan magis gitu ya. Jadi memang banyak sekali ya. Spiritual yang dimaksud di sini, spiritual atau religious abuse adalah bagaimana orang atau leader ataupun tokoh-tokoh agama ataupun bahkan perorangan, misalkan seperti saya, menggunakan narasi-narasi agama untuk mengontrol orang lain, untuk mempermalukan orang lain, untuk ya tujuannya memang mengkontrol ya, untuk mengontrol gitu ya.
berdasarkan atau manipulasi gitu ya, berdasarkan tafsir agama yang menurut dia seperti ini, padahal sebenarnya ya kita tahu bahwa tafsir agama itu multi tafsir gitu kan, sebenarnya begitu. Mungkin itu aja sih. Pemahamannya sangat luas gitu ya. Pemahamannya Artinya luas, nggak bisa kontekstual. Harus sangat kontekstual ya. Oke. Ya seperti itu, jadi sama ya, bisa dikatakan sama antara religious abuse dengan spiritual abuse. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disiapkan, termasuk nanti akan ada sesi raise hand-nya juga ya teman-teman ya, karena keterbatasan waktu. Ya mudah-mudahan kita bisa nambah sedikit waktu ya, Mbak Wanda ya, untuk diskusinya kalau memungkinkan. Kalau dari saya insya Allah available kalau ada tambahan waktu. Oke, saya izin share screen setelah tadi Wanda ini berbagi ilmu mengenai child free itu sendiri ya, keputusan sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak. Izinkan saya untuk memberikan sudut pandang pelengkap ya istilahnya, mungkin yang melengkapi bahwa ternyata tidak memiliki anak itu bukan hanya sekedar keputusan sadar, tapi juga boleh jadi karena keputusan yang tidak disadari. Maksudnya gimana ya? Tidak berniat gitu, tidak berniat untuk tidak memiliki anak, tapi ternyata ada takdir-takdir yang mengajak keluarga untuk ikhtiar lebih kencang lagi nih untuk memiliki keturunan, dan itu yang disebut dengan involuntary childless. Mohon maaf saya menggunakan istilah involuntary childless ya. Semoga teman-teman nggak bingung dengan ini ya, dengan istilahnya. Dan oke, sebelumnya saya mohon izin tidak mengubah tampilan slide karena memang materi ini pernah saya sampaikan bekerja sama dengan platform Langit-Langit dan Karir Kelas ya, sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk tidak mengubah konten apapun yang sudah ditulis di sini. Sebentar. Saya coba izin. Oke. Saya lewatkan ya, Bapak Ibu mungkin sudah agak bosan ya ketemu saya dengan MOOC merawat kesehatan mental keluarga. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung, saya adalah staf di Fakultas Psikologi Unair dan saat ini memang sedang berfokus kepada kesehatan mental keluarga dan pengelolaan stres. Bukan berarti saya selesai dengan dua topik tersebut ya Pak Ibu ya, bukan berarti saya orang yang bebas dari masalah kesehatan mental keluarga dan sangat ahli dalam bagaimana mengelola stres, tapi justru saya ingin belajar juga gitu. Dengan mempelajari ilmunya saya juga menjadi self healing, termasuk ketika saya mempelajari konsep child free dari Mbak Wanda gitu, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan dan mengasah hati saya untuk lebih empati dengan orang-orang yang memiliki keputusan yang mungkin berbeda dengan kita. Oke, jadi untuk menumbuhkan empati tentu tidak lepas dari memahami alasannya, memahami sejarah ya hidup dari manusia yang kenapa kok memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau kenapa kok belum memiliki anak sampai hari ini seperti itu. Dan ini yang menjadi outline pada pemaparan saya pada sore hari ini. Gimana sih sebenarnya dinamika psikologis pasangan yang belum memiliki anak gitu ya, yang dengan catatan involuntary childless ya, jadi bukan berniat memang tidak memiliki anak, tapi memang mereka menginginkan memiliki anak, tapi ternyata memang kondisinya boleh jadi pertama tidak memungkinkan, boleh jadi memang harus menunggu lebih lama gitu. Kemudian yang kedua, mekanisme psikologi apa sih yang bisa dilakukan untuk orang-orang atau keluarga dengan kondisi seperti ini, dan juga gimana sih peran kita sebagai support system ya. Support system luas ya, nggak hanya keluarga tapi juga kita sebagai teman kerjanya, mungkin kita sebagai saudaranya, sebagai kakaknya, sebagai adiknya atau tetangganya gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai untuk menghadapi orang-orang dengan kondisi seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wanda ya dari aspek voluntary childless, dan saat ini sampai materi ini selesai ya, sampai slide ini berakhir, saya akan berfokus pada involuntary childless ya. Saya garis bawahi dulu di awal gitu supaya tidak tercampur gitu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wanda, kita serap ya, kita pahami dan kita
kita terima itu sebagai sebuah keilmuan, sebagai khazanah, begitu juga dengan yang ini gitu ya, sebagai perspektif penyeimbang gitu. Oke. Nah, sebenarnya dampak involuntary childless terhadap pernikahan itu apa sih? Dari berbagai riset yang saya baca ya, tentu sejak ya sekitar 6 bulan terakhir ya, saya menekuni topik ini gitu. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan terjun dalam topik ini ya. Yang pertama adalah ternyata hubungan menjadi tegang gitu antara suami dan istri, dan mungkin itu berdampak dengan hasrat seksualnya juga ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena kayak ada pandangan bahwa paling nanti nggak jadi lagi, paling nanti nggak berhasil. Ada pandangan-pandangan seperti itu dalam riset kualitatif. Jadi ketika diwawancarai, kenapa kok berhubungan seksualnya hanya sebulan sekali atau mungkin bahkan kurang dari itu gitu ya? Karena itu, gitu. Karena ada pesimisme yang secara tidak sengaja muncul pada pasangan-pasangan dengan involuntary childless ini. Kemudian perasaan bersalah, ya, bahkan statement keinginan untuk bercerai, dan juga masa perjuangan pendampingan pasangan setelah gagal treatment. Nah, ya seperti yang kita ketahui mungkin ya Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah membaca bukunya Mbak Hanum Salsabila Rais ya. Ya, beberapa tahun lalu ya, tahun 2017 atau 2018 ya. Buku itu menceritakan bagaimana beliau berjuang untuk memiliki keturunan ya, beberapa kali gagal bayi tabung, kalau nggak salah 7 kali ya, 7 kali, dan 7 kali gagal inseminasi juga gitu ya. Wow, Masya Allah sekali gitu ya. Dan di saat-saat itu penting sekali ya pendampingan pasangan atau support sistemnya untuk menguatkan pasca gagal treatment. Kemudian pernyataan signifikan pentingnya anak dalam keluarga. Tadi ya Mbak Wanda juga sudah menjelaskan kalau ya memang salah satu ya tujuan berkeluarga adalah memiliki keturunan. Tapi memang ya kalau child free tadi mengatakan memang bukan satu-satunya gitu ya, tapi juga ada orang yang memiliki pandangan bahwa ini sangat berarti, sangat signifikan terhadap keharmonisan keluarga gitu. Itu hasil dari wawancara di beberapa penelitian kualitatif yang akan saya lampirkan juga di halaman terakhir slide ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya jika membutuhkan. Selanjutnya apa yang terjadi pada orang-orang dengan involuntary childless ya? Saya sempat melakukan survei ya saat itu ya, dan juga membaca beberapa artikel, kecenderungan orang-orang dengan involuntary childless ini untuk mengakses internet secara overdosis ya Pak Ibu ya, mencari misalnya tadi ada yang Mbak Wanda sebutkan ya, penyumbatan tuba falopi, akhirnya di googling penyumbatan tuba falopi, wah kemudian muncullah sejumlah pandangan-pandangan yang membuat pasangan tersebut semakin pesimis dengan hasil googlingnya gitu ya. Nah ini yang harus dihindari juga gitu ya. Kalau kita menjumpai keluarga dengan involuntary childless ini, ya kita nggak bisa nebak juga ya apakah itu child free atau involuntary childless, tapi mungkin kita bisa mengasah kepekaan kita gitu. Sebenarnya ya agak-agak ini ya, memang mengasah peka juga ya. Ya kita mesti memastikan juga supaya kalau ternyata ada teman kita yang curhat, kok menurut internet kayak gini ya gitu, coba untuk kuatkan gitu, jangan malah waduh gimana ya, jangan malah tambah nakut-nakuti gitu. Arahkan untuk ke dokter saja secara langsung atau mungkin telemedicine gitu. Pastikan bahwa informasi kesehatan itu datang dari sumber yang valid, bukan hanya sekedar dari blog-blog internet gitu ya, dari curhatan-curhatan yang mungkin memang belum tentu reliable dan valid ya istilahnya. Ya seperti itu. Kemudian bagi yang mengalami pasti juga harus punya kekuatan untuk membatasi waktu menggunakan internet dan juga memberanikan diri untuk konsultasi ke dokter atau psikiater atau psikolog jika memang sudah sampai istilahnya mengganggu gitu ya kesejahteraan psikologisnya. Selanjutnya, nah di berbagai riset yang saya baca juga ternyata memang membentuk keluarga itu tidak lepas dari ini ya, keinginan untuk memiliki keturunan gitu. Bukan berarti semua ya, sekali lagi ya. Tapi itu kayak semacam paket gitu ya, semacam paket yang boleh jadi dalam berbagai agama pun juga dianjurkan gitu ya istilahnya ya, dianjurkan untuk memiliki keturunan ya. But again ya, anjuran itu bukan menjadi keharusan tadi ya kalau dari perspektif sebelumnya.
Yang poin pertama, membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan masalah keturunan. Kemudian ketidakhadiran anak menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi ya. Mungkin kehilangan beberapa fungsi karena boleh jadi kehilangan fungsinya sebagai orang tua gitu ya, orang tua dari anak kandung misalnya gitu ya. Kemudian survei juga membuktikan bahwa istri yang belum memiliki anak selama 3 tahun pernikahan mayoritas memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya maupun terhadap pernikahannya gitu, menganggap bahwa pernikahannya tidak bahagia ya. Kemudian ya kasus infertilitasnya juga tidak hanya terjadi pada perempuan ya teman-teman ya, tapi juga terjadi pada laki-laki, dan laki-laki yang divonis infertil gitu ya juga menunjukkan reaksi yang serupa gitu, merasa kehilangan, terus merasa dikucilkan, merasa tidak berdaya gitu, merasa jadi outsider ya, outliers gitu ya istilahnya ya, tidak seperti kebanyakan orang lain. Nah, mungkin saya boleh ini bisa polling nggak ya? Sepertinya tidak bisa, tidak apa-apa. Mungkin boleh menuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kehadiran anak dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas perkawinan. Apakah ini mitos atau fakta? Boleh dong dijawab secara singkat, langsung aja. M atau F? Biar cepet. Oke. Oke. Ada yang menganggap mitos dan fakta ya. Oke. Nah, ini tergantung ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menjawab, teman-teman juga yang sudah menjawab. Ya, kehadiran anak dianggap menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas pernikahan. Fakta dong ya. Ya, kenapa saya katakan fakta gitu? Karena uh, salah satu gitu. Ini kata kuncinya ya. Ini maaf ini agak tricky karena jadi materi kuliah juga gitu. Nah, itulah sebabnya kita nggak bisa mengeneralisir ya. Kalau saya ternyata statementnya kehadiran anak dianggap sebagai satu-satunya penentu kualitas perkawinan, maka saya dapat pastikan bahwa itu adalah mitos ya. Karena belum tentu gitu. Tapi kalau menjadi salah satu faktor, iya, ya memang gitu, memang jadi salah satu faktor, kita tidak bisa menafikan gitu, menentukan kualitas perkawinan ya, kualitas kebaikan keluarga tersebut gitu. Tapi apakah akan semua keluarga memiliki kualitas yang baik? Belum tentu gitu ya, tergantung bagaimana pola asuhnya, tergantung bagaimana keterlibatan ibu, keterlibatan ayah dalam pengasuhan, dan itu juga masih jadi PR bersama ya buat kita semua. Seperti itu. Selanjutnya, pasangan menikah yang tidak memiliki anak tidak akan bahagia dengan perkawinannya. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke. Ya, menarik sekali ya. Nah, oke ya. Mayoritas sudah benar ya, teman-teman ya. Jadi mitos ya, pasangan yang tidak memiliki anak ya, dalam konteks involuntary childless ya, karena saya membahas dari sudut pandang involuntary childless ya belum tentu gitu, karena mitos ya teman-teman ya, karena boleh jadi mereka mengalami dinamika psikologis yang berbeda dengan keluarga yang alhamdulillah langsung diberikan keturunan gitu ya, menikah langsung hamil dan melahirkan menjadi orang tua langsung buat gitu ya istilahnya, istilah sejawanya ya. Tapi belum tentu langsung kita memberikan stigma bahwa pasti dia nggak bahagia deh, kita jadi kasihan, kita jadi kayak mengasihani yang berlebihan gitu ya. Sebenarnya nggak juga ya gitu, boleh jadi ada jatuh bangunnya, tapi tidak mungkin mereka tidak dapat bahagia dengan jalannya sendiri gitu ya sebagai keluarga. Kemudian ketidakhadiran anak berdampak negatif maupun positif pada perkawinan. Mitos atau fakta, teman-teman? Silahkan. Fakta. Fakta. Iya. Fakta ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua.
ini tidak bisa dinafikan ya. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki anak nanti bisa sharing juga gitu. Pasti ada dinamika yang berdampak baik negatif maupun positif terhadap kualitas perkawinan. Akan menjadi dampak positif kalau ternyata kehadiran anak ini menjadi penguat kolaborasi atau kerjasama suami istri menjalankan peran baktinya sebagai ayah dan ibu. Ada yang keseimbangan juga dalam parenting ya, keterlibatan ayah dalam pengasuhan ya. Sekarang lagi cukup hits juga topik tersebut, dan juga tanggung jawab yang utuh bahwa anak ini terpenuhi hak-haknya gitu. Tapi dampak negatifnya juga bisa muncul kalau ternyata ketidaksiapan suami istri untuk menjadi orang tua, kemudian anaknya terjadi penelantaran anak, hak-hak anak tidak terpenuhi, atau bahkan menjadi alasan untuk mencari wanita lain gitu, karena alasannya perempuannya istrinya nggak pernah dandan gitu semenjak punya anak, dan segala macam alasan lainnya gitu. Itu juga naudzubillah min dzalik ya, kalau saya pribadi gitu ya. Semoga terhindarkan teman-teman yang di sini juga terhindarkan dari hal-hal seperti itu. Tapi apakah itu terjadi? Ya, itu pernah terjadi gitu ya, di beberapa artikel yang saya baca juga gitu. Dan ya memang benar sekali dampaknya tuh komplit ya, baik positif maupun negatif. Dan nah, di sini apa saja sih menurut teman-teman yang di sini gitu, Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki anak, atau mungkin teman-teman yang sedang mempersiapkan nikah, atau mungkin yang sudah menikah dan belum memiliki anak, kira-kira apa saja sih reaksi psikologis yang muncul pada pasangan yang belum memiliki anak itu? Boleh ditulis di kolom chat juga, teman-teman. Ya, sedih, cemas, kesepian, minder, khawatir, stres karena ditanyain orang-orang, cemas dengan pertanyaan mertua dan keluarga. Ya, saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman di sini ternyata memang sudah memiliki empati ya. Kadang rasanya justru terlalu santai, jadi nggak berusaha untuk maju. Nah, ini juga pandangan yang menarik ya. Ya, bad mood pokoknya, waspada di tanggal-tanggal mau haid. Ya, waspada. Kita bersyukur, resilient, merasa tertekan. Ya, sungguh ya sangat banyak sekali ya dinamika ya psikologis, perasaan yang dimiliki, yang boleh jadi dimiliki oleh orang-orang dengan involuntary childless ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah memiliki empati tersebut, tinggal kita rawat bersama-sama ya melalui forum ini ya. Iya, benar sekali ya Pak Ibu ya, ada perasaan merasa belum lengkap gitu, merasa belum utuh karena narasi bahwa kamu belum menjadi perempuan seutuhnya kalau belum melahirkan, atau kamu belum menjadi keluarga yang sempurna kalau belum memiliki anak gitu. Kemudian perasaan sedih juga gitu dengan pertanyaan tentang kapan, dengan dinamika yang mereka lalui, mungkin gagal treatment segala macam. Kemudian merasa tidak berdaya ya setelah mencoba berkali-kali, dan juga tertekan dengan pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan orang-orang lain yang mungkin bisa jadi sedikit menyudutkan mereka gitu. Tidak jarang juga bahwa orang-orang dengan kondisi seperti ini tuh saking tertutupnya sampai nggak berani ya, sampai ditanya gini, atau mungkin ada pertanyaan seperti ini, kamu emang sengaja nunda ya gitu, jangan kebanyakan kerja nanti bla 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 gitu. Padahal orang tersebut tuh mungkin hanya basa-basi gitu, jangan sibuk-sibuk lah, nanti kamu nggak sempat buat hamil, buat program hamil. Padahal di satu sisi orang tersebut sedang antri berjam-jam di rumah sakit ya untuk mendapatkan satu antrian dengan dokter Opcin yang katakanlah konsultan fertilitas itu, dan mereka nggak tahu gitu 6 jam itu atau bahkan 7 jam gitu yang mengantri sepanjang itu, kemudian mendapatkan pernyataan seperti itu, sih tertekan banget ya teman-teman ya. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk merawat empati bersama-sama? Di sini ada beberapa konsep yang dilakukan ya. Ini mungkin yang bisa dilakukan oleh pasangan dengan involuntary childless ya. Nanti kita akan bahas dari aspek support system. Ya, ada yang namanya resiliensi ya. Secara umum resiliensi ini banyak sekali ya sekarang menurut siapanya ya. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana seseorang itu
yakin dengan dirinya gitu, yakin bahwa pertama ada orang-orang yang mendukungnya. Oke, katakanlah ada orang-orang yang tidak memahaminya, tapi ada loh orang-orang yang masih mensupport dirinya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan, bagaimana orang-orang dengan involuntary childless ini menumbuhkan bahwa ada orang-orang yang mendukungnya, kemudian menghargai dirinya sendiri, itu respect and what makes me worthy ya. Apa sih yang membuat kita sebagai manusia itu bisa tetap berharga gitu, meskipun ada hal-hal yang menjadi bukan kekurangan ya, kondisi khusus katakanlah yang menyebabkan kita mungkin atau pasangan dengan involuntary childless ini mengalami kesulitan atau mungkin proses yang lebih panjang untuk mencapai kehamilan gitu. Kemudian what can I do? Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kembali lagi gitu ya, finding meaning lagi nih, kita menemukan makna lagi kita sebagai manusia itu apa sih gitu. Tujuan kita sebagai manusia ini apa? Tujuan kita dilahirkan ke bumi ini apa? Nah, itu balik lagi tidak lepas dari aspek-aspek spiritualitas, aspek kita sebagai warga negara Indonesia pasti nggak lepas dari hal tersebut ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Temukan lagi makna itu supaya menghindari dampak-dampak tadi yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi ya, tertekan segala macam, merasa tidak berdaya dan bad mood ya. Dan ini salah satu, ini seperti short term activities yang bisa kita lakukan untuk yang bisa dilakukan oleh pasangan involuntary childless ya, kalau ternyata harus menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita gitu, di hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Jadi bisa istilahnya yang pertama nih, memilih situasi yang tepat gitu. Kalau ternyata mereka tahu gitu, kalau misalnya pasangan involuntary childless tahu bahwa circle tersebut tidak aman, tidak nyaman membuatnya, jangan sungkan-sungkan untuk keluar gitu ya, maksudnya untuk mengambil jarak gitu daripada memaksakan diri dan menyakiti diri sendiri gitu, atau bisa juga dengan memodifikasi situasi, hal-hal apa sih yang membuat senang gitu ya, mengubah atensi juga ya, hal-hal apa sih yang membuat kita bahagia berdua gitu sebagai pasangan gitu, sebagai keluarga. Kemudian melakukan perubahan kognitif ya, penerimaan yang menjadi inti dari perubahan kognitif, bagaimana kita bisa menerima, bagaimana pasangan tersebut bisa menerima sebagai pasangan yang mungkin dalam tanda kutip butuh perjuangan lebih gitu ya dibandingkan keluarga yang lain. Dan akhirnya muncullah perubahan respon dari 4 proses yang kita hadapi ini. Oke, dan ini juga, ini sudah saya sampaikan juga ya, self care ya, mengenali perasaan pasangan tersebut, kemudian memperbaiki kualitas dan kuantitas hubungan pada pasangan. Nah, ini kenapa sih kok kita harus belajar ini gitu? Kenapa kok saya sharing hal ini, 6 poin ini, padahal boleh jadi Bapak Ibu yang di sini adalah Bapak Ibu yang memang sudah memiliki keturunan gitu ya. Nah, dengan kita memahami bahwa orang-orang dengan involuntary childless ini butuh yang namanya self care, mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan ya, kalau misalnya ada teman yang dengan kondisi seperti ini bisa membantu mencarikan support group, atau mungkin bisa encourage itu apa ya, menghimbau atau mengajak gitu. Nggak masalah loh kalau ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter jika memang itu dibutuhkan, atau mungkin bisa membantu gitu ya, membantu dalam hal apapun gitu ya, baik psikologis maupun yang lain itu juga dibutuhkan. Seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pasangan atau mungkin oleh keluarga juga ya? Boleh, silakan teman-teman. Ya, support. Ya, dukungan ya, saling menguatkan. Ya. Ada lagi, menjadi support system ya. Yang lain? Terima kasih banyak atas responnya, benar sekali ya, bagaimana kita tetap memberikan dukungan gitu ya. Ini tidak hanya berlaku untuk pasangan ya, untuk support system, saling menguatkan, berikan dukungan itu ya kita. Ini adalah beberapa alternatif cara untuk merawat empati kepada orang-orang dengan involuntary childless. Ya, memberikan dukungan psikologis, ya, hadir dan berempati, hadir ya teman-teman ya, hadir mendengarkan, hadir. Kalau sekarang kan kita nggak mungkin melakukan pertemuan tatap muka ya, bukan tidak mungkin ya, kecil sekali kemungkinannya. Kita bisa mungkin teleponan atau WhatsApp call atau video call, hadir untuk mendengarkan
apapun yang mau diceritakan, ya, memberikan dukungan psikologis, bersikap open minded juga gitu dengan kondisi yang dihadapi gitu. Jangan sampai memberikan semangat tapi juga gelambiar, ya, istilahnya gini, pasti bisa kok, pasti bisa, yakin banget deh gitu. Nah, itu juga sebenarnya rancu, ya, maksudnya agak sedikit sulit mungkin terima bagi pasangan dengan involuntary childless, karena memang bukan itu sebenarnya yang dibutuhkan. Maksudnya bukan sekedar oh pasti bisa, kamu pasti bisa gitu. Mungkin lebih ke ini hal yang enggak mudah, ya, pasti gitu. Perjuangan yang tidak mudah, secara psikologis juga berat, secara finansial juga mungkin menguras tabungan, dan ya aku ngerti ini berat banget hal yang kamu hadapi. Mungkin seperti itu dulu gitu. Pastikan bahwa kita bisa memvalidasi perasaan sedih, perasaan tidak berdayanya dulu gitu. Baru kita pelan-pelan menggiring semangatnya gitu. Bukan dalam hal semangat positive thinking tanpa realistis think, ya, tapi lebih ke semangat menjalani hidupnya sebagai manusia dulu gitu. Manusia yang utuh gitu. Meskipun nanti takdir berkata apa, tapi saat ini, detik ini, mereka adalah manusia yang utuh dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, ya. Mengajak melatih pola pikir secara holistik tadi, ya, yang saya katakan, jadi manusia yang utuh, membantu mencarikan support group dan juga meningkatkan aktivitas bersama, termasuk aspek spiritual dan religiusitas, termasuk aspek hiburan juga, ya, gitu, ya. Mungkin yang bisa diberikan saran, udahlah, jalan-jalan yuk atau apa gitu, yang bisa membantu meningkatkan semangat, meningkatkan kebahagiaan, yang mungkin sifatnya short term juga sih sebenarnya, ya. Tapi nggak apa-apa gitu, daripada nggak sama sekali kan. Oke, ya, tadi yang saya katakan, ya, bahwa dukungan ini motivasi itu tidak hanya internal saja, ya, juga ada faktor eksternalnya gitu. Bagaimana motivasi seseorang untuk tetap survive, ya, ketika menghadapi kondisi involuntary childless ini, jangan sampai hanya salah satu di antara ini, tapi harus dua-duanya gitu. Kalau misalnya dari dalam lubuk hatinya sudah semangat, sudah berusaha untuk menerima, tapi tidak didukung oleh lingkungan yang baik, juga nggak maksimal, ya. Begitu juga sebaliknya, lingkungan sudah sangat mendukung, tapi seseorang ini tidak mau open minded terhadap kondisi kelebihannya sebagai manusia yang utuh, juga sangat disayangkan. Jadi memang kondisi idealnya seperti ini, tapi realitanya bagaimana tentu nggak mudah juga. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin, ya, untuk menjalani keduanya gitu, ya, sebagai berarti nggak mungkin, bukan berarti ini kan kondisi ideal jadi nggak mungkin orang benar-benar bisa seimbang gitu, faktor internal sama faktor eksternalnya motivasi, bisa gitu, tapi emang butuh waktu mungkin, ya. Nah, dari riset ini, beberapa riset yang saya baca juga, semakin besar penerimaan pasangan, ya, baik suami maupun istri terhadap kondisi infertilitas ini, kondisi involuntary childless ini, akan semakin tinggi juga kualitas pernikahan mereka. Makanya dapat saya katakan bahwa ya tadi, ya, tidak memiliki anak belum tentu menjadi keluarga yang tidak punya kualitas yang baik gitu. Bisa jadi tetap memiliki kualitas yang baik, saling menguatkan, saling menerima, saling mengembangkan potensinya, ya, bisa jadi kan, ya. Kemudian penerimaan terhadap involuntary childless pada laki-laki lebih mudah terjadi daripada perempuan. Ini bukan berarti saya menyudutkan perempuan, ya, sama sekali tidak gitu. Ini berdasarkan riset dan memang tidak bisa digeneralisir, tapi ya risetnya seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin bagi bapak atau teman-teman laki-laki yang hadir di sini juga bisa memahami gitu, ya, bahwa kalau ternyata ada kondisi seperti ini, ya mungkin, mohon maaf, ya, saya izin mute partisipan yang masih bersuara, bisa saling memberikan dukungan gitu, ya, terutama pada suami kepada istrinya gitu, ya, karena dari risetnya seperti ini. Nah, ya, ini, ya, teman-teman, ya, pemaknaan terhadap anak yang bisa kita lakukan untuk menuju penerimaan, ya, dari 3 hal ini, ya, sebenarnya, teman-teman, ya. Bagaimana pemaknaan tentang anak dalam pernikahan. Oke, anak menjadi amanah. Yang menjadi kewajiban adalah parenting gitu, ya. Mungkin kita bisa memaknai itu gitu, sebagai pasangan involuntary childless itu bisa kembali mana, tanggung jawab kita sebagai ketika menjadi orang tua. Itu bukan berarti akhirnya jadi menggebu-gebu, jadi bersedih, menjadi tidak berdaya hanya karena
belum mendapatkan keturunan. Tentu pandangan ini tidak mudah teman-teman ya. Tapi saya hanya menjelaskan secara konsep psikologisnya. Kemudian budaya bertanya berlebihan, ya. Ya, boleh jadi ini jadi pemicu juga ya. Bagaimana kita belajar untuk menerima juga, sekaligus yang hadir di sini ya bisa sama-sama melatih lisannya supaya tidak mudah untuk bertanya, tidak mudah untuk membudayakan basa-basi yang tidak perlu gitu. Kemudian memperluas perspektif juga gitu. Memperluas perspektif ini mungkin bisa saya katakan redefining marriage ya. Bagaimana sih kita meredefinisi lagi bahwa pernikahan itu maknanya sangat luas ya. Bagaimana peran kita sebagai istri, bagaimana peran kita sebagai suami, bagaimana tanggung jawab kita terhadap harta yang kita miliki, terhadap lingkungan sekitar gitu. Jangan sampai itu juga luput dari kita. Ya, ya ada beberapa pernyataan juga ya. Tentu yang belum dikarunia ibu hati tetap semangat ya kita. Tidak atau belum dikarunia anak bukan berarti kita nggak berhak untuk menjadi pasangan yang baik kualitasnya ya. Feedback yang sangat bagus ya dari peserta dari Mbak Dian Nurma. Oke. Nah, ini mungkin bisa jadi pandangan juga buat teman-teman yang mungkin belum menikah di sini ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Bisa cek ini ya, memahami konsep yang sama dulu nih dengan calon pasangannya gitu, terkait pernikahan, terkait keluarga maupun terkait anak gitu. Supaya bisa enak ke depannya gitu. Kalau kita punya pandangan yang sama tentang 3 hal ini, tentang makna pernikahan, makna berkeluarga, dan makna memiliki anak dan keturunan, akan enak menghadapi segala bentuk takdir yang datang nantinya. Enak bukan berarti nggak berat ya. Kemudian sadar subur ya nggak masalah gitu untuk cek kesuburan atau sebelum menikah, dan juga negosiasi maupun kesepakatan penerimaan. Nah, namun satu hal ya, sadar subur ini emang tidak bisa mengcover semuanya gitu. Mungkin beberapa kasus seperti endometriosis atau kista itu mungkin bisa terdeteksi sebelum menikah. Tapi kayak kasus tadi yang Mbak Wanda sebutkan, penyumbatan tuba falopi itu kan memang hanya bisa dilakukan melalui USG, melalui vagina gitu. Jadi emang dan itu harus sudah menikah dulu baru bisa ngecek. Nah, itu yang juga memang apa ya, jadi kondisi yang luar biasa gitu ya, yang harus diterima pelan-pelan, yang sebaiknya diterima pelan-pelan gitu. Bukan langsung tiba-tiba oke, nggak apa-apa, kecil sekali kemungkinan ya ketika orang-orang mendapati kondisi khusus terus tiba-tiba akan healing, akan sembuh dengan pernyataan yang sabar ya, atau yang kuat ya, atau apa, pasti nggak bisa ya, pasti akan blocking dulu gitu. Kita harus memahami, kita harus empati bahwa itu bisa jadi terjadi ya, nggak bisa langsung diberi nasihat A, B, C, D, F, G sampai Z gitu ketika menghadapi kondisi yang di luar harapan. Ya, redefining marriage sangat dibutuhkan oleh pasangan dengan involuntary childlessness. Ini hanya ya dalam sebuah kutipan ya, maksudnya dalam kita sebagai manusia yang beragama, agama apapun pasti punya yang namanya pegangan, yang namanya quotes atau motivasi yang selalu kita pegang baik-baik gitu. Agama apapun ya. Kalau saya sebagai muslim pasti value-nya berdasarkan ini gitu ya. Teman-teman mungkin yang memiliki agama lain pasti saya yakin gitu punya quotes atau yang menjadi kompas hidup teman-teman. Nah, itu yang bisa jadi dipegang juga gitu dengan teguh supaya bisa menjalani hari-hari ke depan juga dengan lebih kuat lagi. Oke, mohon maaf waktunya terlewat 10 menit ya teman-teman. Saya izin menutup sharing pada sore hari ini, dan saatnya kita masuk ke sesi diskusi ya, sesi diskusi dan feedback mungkin ya Mbak Wanda ya. Kita sangat terbuka dengan feedback, dengan pandangan baru, dengan ya pemahaman teman-teman yang sudah hadir di sini semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sudah ada yang raise hand nih, Mbak Wanda. Mungkin langsung saja ya, Mbak Olga Olena bisa langsung. Syahadat. Oke. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Olga Olena Syahadat. Saya asal dari Jember, kebetulan teman SMA-nya Wanda. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja.
Jadi Mbak Valina, saya itu involuntary childless. Jadi saya pernah berkeluarga selama 8 tahun ya. Waktu itu saya nikah muda dan sampai hari ini saya belum dikaruniai seorang anak gitu. Dan selama 8 tahun pernikahan itu bukan karena masalah keturunan, tapi ada lain hal gitu kan ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah mungkin di pernikahan saya sebelumnya saya tidak mengalami problema apapun gitu tentang keluarganya, tentang mantan suami saya sendiri. Maksudnya tidak ada penolakan tentang kondisi saya yang tidak bisa hamil gitu. Kurang lebihnya saya memiliki masalah seperti yang tadi diceritakan Mbak Wanda, yaitu penyumbatan tuba falopi ya seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi, mungkin saya sudah bisa menerima hal itu bahwa it's okay gitu, karena saya selalu berpikiran ada banyak anak di luar sana yang terlantar dan butuh kita gitu sebagai orang tua, nggak harus yang selalu dari rahim kita menurut saya. Anak itu adalah nggak selalu dari rahim kita gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, misal nih Mbak Valina, ketika nanti saya berkeluarga lagi ya, yang pasti berkeluarga lagi, semoga diizinkan untuk berkeluarga lagi. Nah, ketika saya nanti akan menghadapi keluarga dari pihak laki-laki yang menolak dengan kondisi saya itu, kira-kira seperti apa? Apa yang harus saya lakukan gitu. Kalaupun dengan pasangan mungkin kita masih bisa sepakat dan sepaham gitu ya. Yang saya takutkan adalah dari eksternalnya, bukan dari saya atau dari calon saya ke depannya, tapi keluarganya sih seperti itu. Nah, yang kedua mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami seperti saya atau ada komunitas gitu, ada grup yang bisa kita sharing gitu. Saya boleh join dong gitu. Oke, buat mempersingkat waktu segitu dulu Mbak Valina. Terima kasih atas waktunya. Wanda, sehat-sehat Wanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung menjawab ya mungkin ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Olga yang sudah dengan sangat berbesar hati untuk sharing hal ini, karena ini hal yang tidak mudah juga ya. Dan tentu ya, kalau boleh saya menjawab dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, mungkin ya pemahaman redefining marriage itu penting banget itu untuk memaknai sebenarnya apa sih makna berkeluarga, makna memiliki keturunan itu apa gitu. Nah, kalau tadi kasusnya kalau ternyata pasangan udah oke, gitu, tapi ternyata keluarga menghadapi hari ke depan pasca menikah, ternyata keluarga ada selentingan lah gitu. Seperti apa, kok nggak ini sih, kok nggak hamil, kok nggak hamil, kok belum memiliki anak, segala macam gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang boleh saya katakan di luar kendali kita gitu ya. Kadang kita memiliki pandangan bahwa ya orang lain harus sama dong dengan kita. Padahal emang itu di luar kontrol kita juga gitu, untuk bisa memberikan pemahaman bahwa semua keluarga ya, semua anggota keluarga kita bahkan memiliki value yang sama dengan keluarga inti kita. Ya, kalau saya merefleksikan dengan keluarga saya sendiri pun juga tidak seperti itu ya. Artinya kalau boleh sedikit cerita, tadi kan saya hanya menceritakan dari sudut pandang keilmuan ya gitu. Tapi kalau boleh sedikit sharing juga gitu, dan saya menganggap teman-teman yang hadir dan berkenan misi form sampai selesai itu adalah teman-teman yang niat untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Jadi saya cerita juga bahwa kondisi yang Mbak Olga alami itu juga mungkin saya alami ya gitu, penyumbatan tuba falopi. Tiap kali dengar tersumbat tuh kayak dek gitu dulu awal-awal ya, awal-awalnya itu kayak down banget, kayak merasa tidak berdaya, kayak kemungkinannya sangat kecil untuk memiliki keturunan, dan berbagai statement yang dimunculkan dari segi medis ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, ketika saya memahami bahwa ketika saya tahu bahwa ada orang-orang yang mendukung saya gitu, ada pasangan yang memberikan support, itu yang menjadi fokus saya untuk menumbuhkan diri saya gitu. Dan memang ini ya, terkait keluarga memang masih jadi PR juga ya, karena tidak semua anggota keluarga, baik dari pihak keluarga saya maupun keluarga suami, bisa menerima kondisi yang saya hadapi gitu. Dan memang perselentingan tuh
dijamin pasti akan selalu ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa kondisi tersebut adalah hal yang di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bisa merespon itu dengan sebaik-baiknya respon gitu. Kalau memang ternyata kelak diizinkan dan calon suami ataupun suami sudah satu suara gitu, insya Allah menghadapi selentingan-selentingan keluarga, tetangga, kolega itu pelan-pelan bisa sedikit menguat gitu ya, bisa sedikit terabaikan gitu ya, bisa sedikit istilah kasarnya bisa sedikit bodoh amat lah gitu. Yang penting kita tetap bisa menjalankan peran kita sebagai anak, sebagai menantu. Gitu. Tapi tentu itu nggak mudah ya. Artinya gini, perlu ada kesepakatan bersama juga gitu dari awal gitu. Paling nggak dari calon suami bisa memberikan gambaran ke keluarga gitu. Kalau saya boleh katakan ya itu menjadi salah satu tugas suami juga gitu untuk memberikan pengkondisian terhadap keluarga besarnya, untuk bisa memberikan penerimaan terhadap kondisi istri atau kondisi sebaliknya, kondisi yang laki-laki jika mengalami involuntary childless. Jika teman-teman di sini ada tambahan gitu ya, monggo ya teman-teman, sangat terbuka sekali. Mungkin dari Mbak Wanda ada tambahan? Iya, mungkin karena ini juga ya, orang yang benar-benar bisa berempati itu yang benar-benar sudah mengalami itu ya. Kalau aku sendiri benar-benar mungkin akan lebih merasa bisa berempati itu sebagai teman aja gitu kan. Gimana caranya itu balik lagi sih menurutku dari SA tadi ya yang udah ku ceritakan, refleksi dari SA itu dia juga begitu. Jadi dia sama suaminya itu udah benar-benar sejak awal, bahkan sejak sebelum menikah udah ditegaskan bahwa aku tidak ingin memiliki anak. Jadi kalau dalam case ini, kalau Olga sendiri kan berarti menurutku itu penting ya, sangat-sangat penting dari awal memang untuk dibilang bahwa kondisinya seperti apa dan kedepannya gimana, tantangannya kedepannya bagaimana, selama ini mendapatkan tekanan itu seperti apa, dan yang akan mungkin terjadi kedepannya seperti apa gitu. Menurutku pengalamanmu yang sudah 8 tahun lebih ini akan sangat menguatkanmu untuk lebih berpijak dengan lebih mantap gitu untuk kedepannya gitu, karena kamu udah lebih paham gitu bahkan kondisi tubuhmu sendiri itu penting menurutku, tahu kondisi tubuh ini gitu. Dan kami sempat ngobrol juga waktu itu tentang adopsi ya Olga ya, ini juga bisa jadi salah satu opsi gitu. Pasti udah banyak opsi sih sebenarnya ya kan ke depannya itu gimana. Dan benar banget, anak itu nggak cuma anak biologis tapi anak sosiologis gitu ya, anak sosial yang mana kita nggak meskipun sebenarnya norma sosialnya kita masih dibilang bahwa yang normal itu begini begitu dan sebagainya, kita bisa mendefinisikan kembali seperti kata Val tadi. Pernikahan itu yang seperti apa, yang ideal itu bukan kata orang tapi kata kita, termasuk bukan kata keluarga besar juga ya, itu kita juga mesti mengelola banget Mbak. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini nggak mungkin punya satu suara keluarga sangat mendukung kita itu ya, bahkan ya ada kerikil-kerikil kecil yang kami hadapi juga karena kami keluarga besar suami di Jakarta dan kami udah 2 tahun nggak pernah pulang kampung, jadi tanda tanya juga gitu, nggak pernah pulang gitu ya, tapi karena pandemi ya menjadi sebaik-baik alasan gitu ya nggak pulang ya gitu. Oke, baik. Kita mungkin semoga menjawab ya Mbak Olga ya. Semoga dikuatkan selalu dan diberikan kesehatan untuk berproses yang terbaik pokoknya untuk Mbak Olga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Mujahidatul yang sudah raise hand juga. Monggo Bu Ida bisa unmute. Monggo Bu Ida. Nggih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk terkait dengan misalnya ada yang involuntary tadi apa tadi, yang childless tadi, kalau kita mencoba mengatakan bahwa kalau mempunyai anak sendiri tidak mungkin, cobalah mengadopsi, itu apakah kita termasuk tidak berempati? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi
yang childless atau child free itu semisal sebelumnya sudah ada konseling pernikahan atau pranikah, itu apakah bisa memungkinkan memberikan pengetahuan kepada keluarganya terkait kondisi yang dipilih atau kondisi yang akan dihadapi nanti. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Wida atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Wanda bisa membantu menjawab pertanyaan yang kedua dulu mungkin ya. Yang kedua itu yang ini ya, kayaknya lebih cocok Valin deh. Nanti pertanyaannya yang di chat aja yang aku jawab karena Oke. child free. Oh iya, tadi pertanyaan Bu Ida fokus ke involuntary childless ya. Ya. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang juga menarik ya. Apakah memberikan saran, memberikan opsi untuk mengadopsi anak, apakah itu menjadi sebuah pernyataan yang tidak empati? Tentu kita juga tidak bisa langsung tidak bisa langsung menjawab apakah ya atau tidak. Itu sangat kontekstual dan sangat tergantung dengan kondisi lawan bicara kita saat itu gitu. Kita bisa kenali dulu nih kenapa misalnya apakah sebelumnya sudah melakukan program hamil gitu ya, dan jika memang sudah pernah melakukan program hamil mungkin kita juga tahu gitu ya biaya yang tidak besar juga gitu, sehingga ketika menerima saran untuk mengadopsi anak juga perlu timing yang tepat juga kalau menurut saya. Kalau empati ya saya rasa itu bagian dari cara kita untuk berempati ya gitu. Kita nggak menghakimi bahwa kita nggak memberikan statement kamu nggak hamil karena kebanyakan dosa mungkin, nggak seperti itu kan jelas tidak empati. Tapi kalau memberikan opsi mengadopsi anak ya untuk bisa menjalankan fungsi ya suami istri untuk menjadi orang tua, parenting gitu ya, menjalankan parenting dengan mengadopsi anak, menurut saya itu sebuah saran yang empatik ya, dengan syarat timing yang tepat juga gitu, tergantung waktunya. Nah kapan kita, dan saya nggak bisa menjawab juga ya waktunya kapan karena sangat tergantung dengan lawan bicara kita gitu. Kira-kira ini dalam kondisi yang siap menerima masukan atau sedang ingin didengarkan saja, itu yang perlu kita perlu kita asah kepekaan kita. Tapi kalau ternyata dia sedang meminta saran, nah mungkin kita boleh menyuarakan bahwa mengadopsi anak menjadi salah satu opsi gitu. Dan juga dalam sebuah hadis yang tadi Wanda sampaikan juga tidak ada nih pernyataan bahwa amal jariah itu ada ya, amal jariah kan ada 3 tadi ya, salah satunya adalah doa anak solih atau solihah. Tidak ada keterangan bahwa di situ wajib atau harus anak kandung. Nah itu yang juga bisa kita berikan support juga gitu ya, bahwa ada banyak sekali opsi yang bisa kita lakukan gitu untuk menjalankan fungsi kita sebagai orang tua, termasuk tadi Wanda bilang mengasuh keponakan, atau itu juga peran-peran yang bisa kita jalankan. Jadi nggak apa menurut saya Bu Ida. Ya mungkin selanjutnya ya, dari pertanyaan kedua yang konseling keluarga, sudah menjalankan konseling keluarga lalu bisa terima ke keluarga gitu ya. Oh ya, silakan. Iya, misalnya pada saat sebelum menikah itu kita mengadakan konseling pranikah atau konseling terhadap keluarganya, apakah itu bisa memungkinkan atau meminimalkan penerimaan dari keluarga itu terkait dengan kondisi yang tidak bisa memberikan keturunan itu tadi. Oh ya, terima kasih Wida ya. Konseling pranikah emang sangat dianjurkan ya. Saat ini juga sepertinya di beberapa puskesmas juga sudah menyelenggarakan program konseling pranikah. Mungkin untuk memperluas penerimaan ya, bukan memperkecil penerimaan. Ya bisa jadi Bu. Jadi memang dengan memberikan psikoedukasi, dengan memberikan pemahaman terkait keilmuan ini ya, terkait kondisi-kondisi khusus bahwa ada ternyata kondisi manusia yang memang diberikan kondisi seperti ini, tidak memungkinkan memiliki keturunan, atau mungkin butuh treatment yang cukup panjang gitu untuk memiliki keturunan. Itu perlu disampaikan di awal menurut saya gitu, supaya ada pemahaman dan penerimaan yang clear ke depannya gitu, sehingga itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga jadi menerima ya, jadi punya sikap yang jelas gitu untuk memberikan memberikan pendapat, memberikan hiburan, atau memberikan
kata-kata yang menghibur terhadap orang tersebut. Nah, mungkin sedikit cerita, ketika saya belum mengabari orang tua atau mertua saya gitu terhadap kondisi yang saya miliki gitu, memang sempat ditanya gitu 2 atau 3 kali lah gitu dari mertua saat itu. Ya mungkin nanyanya sangat halus ya, saya sangat mengapresiasi cara bertanya mertua saya gitu. Bulan ini sudah datang bulan atau belum nak gitu ya. Jadi kayak cara halus yang saya sangat mengapresiasi, kadang mau nangis ya kalau ingat caranya, sangat menjaga-jaga perasaan saya. Tapi ketika saya sudah terbuka, saya sudah memberitahu kondisi saya seperti ini, ada polip dan tuba falopi yang seperti ini dan harus treatment panjang jika memang diizinkan memberi keturunan, langsung sangat-sangat berubah. Qadarullah ya, alhamdulillah sangat-sangat berubah, kayak langsung memberikan support. Oh iya, jalan menuju surga tuh banyak sekali nak gitu, tetap berbuat baik, tetap gini, sama sekali nggak pernah nanya jadwal haid sampai sekarang gitu ya. Jadi kayak keterbukaan dari awal sedini mungkin itu sangat perlu dianjurkan, meskipun kita nggak lepas dari prasangka ya, ada rasa takut mendapatkan stigma, aduh jangan-jangan mertua aku nanti begini-begini gitu, atau mungkin kebebanan segala macam. Tapi ternyata kita coba tepiskan prasangka tersebut dan ajak mereka untuk bergabung dengan konseling keluarga seperti itu. Nggak harus pranikah sih, konseling keluarga saat sudah menikah pun juga sangat dianjurkan seperti itu. Jadi ya kuncinya terbuka ya. Salah satu poin dari konseling keluarga kan adalah keterbukaan dari masing-masing anggota keluarga maupun anggota keluarga besar jika memungkinkan. Ya, mungkin ini ya yang bisa saya jawab ya Bu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan secara tertulis sepertinya tadi ya Wanda ya, yang di awal-awal. Ya, sudah sampai Wanda? Saya masih scroll nih. Oh ada ini. Udah. Ya oke. Ya oke, Ibu Ida, ini tadi kan untuk file tadi yang involuntary ya, yang ini khusus untuk yang voluntary. Nah, dari 5 alasan ini, alasan yang paling banyak melatar belakangi perempuan di Indonesia untuk child free. Nah, sebenarnya ini hal yang menarik karena di Indonesia sendiri masih banyak itu dibahas yang involuntary. Yang voluntary atau yang child free itu masih belum ada jurnalnya, saya belum nemu itu. Jadi mungkin saya bisa nanti yang mempelopor gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk seberapa banyak, yang mana banyaknya, itu kan butuh riset yang ini ya, yang ketat, yang intens gitu kan, untuk mengetahui berapa banyak di Indonesia, sampelnya berapa dan sebagainya. Akhirnya baru ketemu alasnya yang mana gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab karena masih belum ada penelitiannya di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi terhadap keputusan seseorang atau teman yang dekat dengan kita untuk child free berdasarkan 5 alasan tadi. Misal alasannya karena berasal dari keinginan diri sendiri yang memang tidak ingin punya anak, atau karena alasan medis dan psikologis. Oke. Jadi sebenarnya begini, saya ingin selalu menekankan gitu ya, dalam perspektif gender itu memiliki anak itu langsung berkaitan dengan gender, peran laki-laki dan perempuan, apa yang menjadi mitos dan apa yang menjadi fakta gitu tentang perempuan itu sendiri gitu. Karena ketika kita memandang child free sebagai sesuatu yang negatif, cara kita untuk merespon itu juga pasti akan negatif gitu kan. Kita akan semuanya menjauh dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana kita melihat orang yang child free ini sebagai sama seperti orang yang memiliki anak, jadi suatu keputusan yang sadar gitu ya, sama seperti keputusan memiliki anak. Bedanya keputusan sadarnya tidak ingin memiliki anak gitu. Kalau kita bisa menghargai keputusan ini, entah apapun alasannya begitu ya, menurut saya itu akan memudahkan kita untuk itu gitu. Karena memang seperti kata Val tadi gitu, bahwa normanya masih basa-basi ngomongin hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting ya kalau saya bilang. Karena kayak gini, saya pernah ketemu sama teman bahkan lama sekali nggak ketemu, nggak bilang assalamualaikum apa kabar atau apa, enggak. Dia pertanyaannya coba apa? Kamu kapan nikah? ini kalau saya di tahap pertanyaan seperti itu sangat tidak mengganggu. Itu lucu menurut saya malahan gitu kan. Untuk menjawab seperti itu saya udah punya 1001 jawaban gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan kondisi mungkin child free itu sendiri, karena konsep ini
itu masih baru di Indonesia. Jadi orang yang yang berani untuk mengungkap bahwa dia child free itu nggak banyak, masih belum banyak gitu. Karena bahkan yang involuntary saja mendapatkan stigma segitunya gitu, apalagi yang voluntary gitu kan. Jadi ini penting bahwa mengetahui gimana kalau memang dia terbuka sama kita, ya kita bisa ngobrol tentang itu gitu. Kalau saya sendiri, saya nggak akan bahas-bahas tentang personalnya seseorang yang mana yang mana dia tidak membuka secara duluan, dia nggak membicarakan secara duluan. Saya nggak akan bertanya tentang itu apapun itu. Jadi kalau teman dekat baru kayak tadi, apakah boleh memberikan saran misalkan adopsi dan sebagainya. Satu hal yang pasti menurut saya nggak akan memberikan saran pada orang-orang yang nggak meminta saran pada saya. Itu menurut saya nggak sopan gitu ya. Iya kan, kita kan nggak tahu gitu kan kondisi orang itu bagaimana gitu kan. Jadi memang orang mau terbuka, bahkan misalkan Valin mau terbuka, terus Olga mau terbuka seperti ini, karena mungkin ini ruang aman gitu, iya kan? Kalau nggak di ruang aman, pasti kayak nggak apa-apa. Misalnya pasti jawaban-jawaban aman yang kayak aku nggak perlu jelasin lebih banyak, lebih jauh karena tahu gitu loh, itu nggak guna bagi orang-orang yang memang nggak mau berempati, yang memang dari awal itu memang memilih untuk tidak mau memahami. Jadi semacam kadang-kadang itu cuman si ini udah begini, kamu itu udah begini belum? Kadang saya di tahap ketawa karena saya pikir bagi seseorang memiliki anak itu sebuah pencapaian ya gitu. Ini memang di tahap itu gitu. Karena akhirnya bisa merendahkan orang lain itu berarti kan menganggap memiliki anak dan tidak memiliki anak itu sebagai suatu strata atau suatu nilai value bagi orang itu sendiri gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan, karena untuk kondisi khusus itu pasti susah untuk berempati kalau kita nggak paham apa aja alasannya orang-orang itu child free gitu ya. Kadang seringkali membaca di netizen tuh, oh ya Saskia Saskia Audiameka itu yang begini, kemudian dibandingkan sama Gita Sof yang begini, kemudian dibandingkan sama Saskia Saskia si kakaknya Siren itu begitu lagi. Kayak kita ini kalau kata Kalis tuh kita ini udah kecil udahlah dibanding-bandingin wajahnya, dibanding-bandingin rapotnya dan sebagainya. Udah gede kita dibandingin fungsi rahimnya gitu. Ini menurut saya sangat-sangat tidak empatik ya, karena itu mengeneralisir dan apa yang penting buat seseorang belum tentu itu penting buat orang lain gitu. Oke, baik, menarik sekali ya. Ini jadi menambah satu inspirasi juga ya buat saya untuk nggak mudah untuk memberikan pendapat atau saran kalau emang nggak diminta. Itu saya juga tadi pagi bergabung di kelompok duka ya, mungkin beda konteks ya. Tapi ternyata kebanyakan dari mereka yang sedang berduka juga sangat membutuhkan didengarkan gitu. Alih-alih dinasihati A, B, C, D, E, F, G. Karena pada dasarnya kita secara normal mungkin tahu ya, tapi kita mungkin belum punya wadah untuk mendapatkan ruang aman bercerita seluas-luasnya terhadap kondisi kita masing-masing. Dan mungkin nanti sedikit relate dengan pertanyaan dari Mbak Rai ya, apakah artinya empati itu tidak membahas atau bertanya tentang anak pada teman yang belum memiliki anak? Bisa jadi salah satunya seperti itu gitu ya. Jadi alih-alih langsung straightforward nanya, udah punya anak apa belum? Kalau dikembalikan ke definisi empati ya, empati kan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang mereka gitu ya. Coba kita kembalikan dulu segala tindak tanduk perilaku atau kata-kata kita. Kalau ternyata aku jadi orang yang belum memiliki anak, kemudian aku mendapatkan pertanyaan tersebut, kira-kira nyaman nggak di aku gitu. Ya meskipun ini subjektif juga ya, tapi itu jadi membantu kita untuk menata tutur kata tadi ada yang komentar seperti itu Mbak Novi tadi ya, untuk berhati-hati gitu dalam bertanya gitu. Mungkin kita bisa memberikan pertanyaan general gitu. Terus berbagi kabar dong, apapun, aku pengen dengar ceritamu, udah lama nggak ketemu nih gitu. Itu kan juga common ini ya, pertanyaan yang umum, yang general, yang tidak nyinggung seperti itu. Mungkin Wanda ada tambahan? Mohon maaf ada benda saya terjatuh. Iya benar. Itu balik lagi kayak tadi, basa-basinya itu kita kudu yang inilah ya, yang benar-benar menyesuaikan konteks gitu. Karena memang kebanyakan
obrolannya ya seputar peran sosial itu tadi. Padahal kita bisa membahas banyak hal gitu kan. Kayak misalkan ketemunya di mana? Ya kamu sama siapa? Dan sini, oh kamu beli apa ini? Ngomongin barang aja deh, lebih happy daripada hal-hal yang itu private yang mana kita nggak tahu orang itu terbuka atau enggak gitu ngobrolin tentang itu gitu. Kalau misalkan ketemu orang-orang yang terbuka seperti Valina atau seperti aku gitu ya, ngobrolin apa kayak ya udah ngobrolin apapun ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi juga nggak yang bisa seenaknya juga, nggak semua orang seperti seperti aku atau misalnya gitu ya ditanyain hal-hal yang sensitif buat sebagian orang, kalau aku jawabnya santai-santai aja gitu, bagi sebagian orang itu ya nggak gitu. Itu aja sih, Val. Baik, terima kasih banyak. Ya, ini masih ada satu pertanyaan lagi kah? Ya, kamu lebih suka musim hujan atau musim kemarau? Ya, Ica. Ya, terima kasih Mbak Ica atas ini. Iya, jadi ini ada yang menarik, Val. Jadi di Twitter kemarin ada yang gini. Aku lupa gimana ngomongnya ya. Dia bilang bahwa ketika aku bilang aku suka pancake, terus orang lain bilang, loh, kamu benci waffle ya? Oh ya. Belum tentu negasinya gitu. Ya seperti itu. Benar. Terus kata Val juga kemarin di Twitter ya, kalau aku bilang pernikahan bukan satu-satunya kebahagiaan, bukan berarti aku nggak bahagia sama pernikahanku. Tapi orang lain tuh nangkepnya bisa kayak gitu hitam putih banget. Iya, iya itu jadi PR juga ya. Ketika kita menyatakan bahwa kebahagiaan kita bukan hanya pernikahan saja, itu bukan berarti kita tidak sedang bahagia dengan pernikahan kita. Jadi memang nggak selalu negasi, itulah intinya. Iya, baik. Ini sebenarnya sudah melewati jam dari yang sudah kita tentukan ya, Bapak Ibu, sampai jam 5 sore. Tapi kita mungkin membuka satu pertanyaan, jika Bapak Ibu mau kita bisa raise hand atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat satu pertanyaan saja yang akan kita bahas sebelum kita tutup ya. Terima kasih Bu Ida, harus menempatkan diri di waktu dan situasi yang tepat ya, benar sekali. Jadi PR bersama kita pada sore hari ini ya, mudah-mudahan dari pemaparan Mbak Wanda maupun dari saya, dari keterbatasan ilmu yang kita miliki juga bisa menambah atau memupuk empati yang sudah kita miliki, karena kami yakin Bapak Ibu sudah memilikinya. Tinggal kita saling menguatkan di sini supaya makin kuat lagi nih ketika menghadapi orang-orang dengan keputusan atau kondisi yang berbeda dengan kita. Baik, ya, masih ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup forum ini dengan foto bersama. Oke, ada pertanyaan ya dari Mbak Anin ya. Mbak Afina Anin, kalau nemuin orang kayak gitu, sebenarnya kita harus lebih berempati karena mereka kurang piknik atau menyadarkan mereka ya, apalagi argumennya udah dogmatis. Oke, ya ini pertanyaan yang cukup menantang ya untuk dijawab. Ya mungkin Wanda bisa memberikan jawabannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Anin, karena ini memang yang banyak terjadi ya. Memang kalau saya udah filter gitu, kalau saya udah filter duluan, nih orang-orang kira-kira terbuka nggak ya untuk ngobrol gitu. Karena memang sebagian orang itu dia pengen menang, pengen ini loh yang benar, aku yang paling benar gitu loh. Jadi kalau udah begitu, udah mungkin kalau saya udah semacam terlatih ya mendapatkan komentar-komentar seperti itu. Jadi nggak ku follow up gitu loh, nggak ku respon gitu. Jadi kayak sorry, aku cuma terbuka untuk orang-orang yang terbuka gitu. Itu benar bisa berempati dalam artian oke, kondisi dia seperti ini, itu yang paling penting buat dia. Memang sudut pandang dia seperti ini dan dia memang tidak ingin membuka diskusi sebenarnya, dia ingin divalidasi sebenarnya. Jadi kalau kita memang nggak available secara emosi, menurutku ya nggak perlu ditanggepin juga gitu. Itu sih yang kalau ya kadang drain juga ya, misalnya kadang menguras energi juga ya ketika harus berhadapan dengan orang yang menggunakan kacamata kuda gitu istilahnya, yang kayak benar-benar jalan hidup sejarah hidupnya ini berlaku kepada semua orang, padahal belum tentu seperti itu gitu ya. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan di sini gitu. Kalaupun sebelum menghadiri kegiatan ini
sifatnya general ya, diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UNER, artinya umum gitu, bukan mengacu pada pandangan-pandangan tertentu gitu ya, tapi berdasarkan keilmuan. Kalau ternyata sebelum acara ini Bapak Ibu sudah memegang value tertentu, pegang itu erat-erat gitu. Artinya saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk mengubah value atau pandangan hidup yang sudah Bapak Ibu miliki, tapi lebih ke dari sisi keilmuan seperti ini loh, child free, dari sisi keilmuan seperti ini loh, involuntary child free, dan bagaimana dinamika psikologis orang-orang dengan kondisi seperti ini supaya kita bisa lebih menata lisan kita juga gitu, karena ya kita tidak lepas dari atribut-atribut kita juga gitu ketika kita bertutur kata itu secara nggak langsung, itu yang berdampak besar buat orang lain maupun buat diri kita sendiri gitu ya. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan penutupnya yang menurut saya jadi pernyataan yang reflektif buat kita semua untuk bisa lebih hati-hati juga gitu dalam menyikapi orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang kuat dan cenderung kaku gitu ya. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, maka saya izin menutup acara pada sore hari ini dengan penuh syukur. Saya banyak belajar ya dari Wanda dan teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini maupun yang sudah hadir sejak bulan Juli sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wanda yang sudah berkenan sharing ya untuk keilmuan child free ini. Sangat banyak hal yang belum saya ketahui dan sore ini jadi menambah wawasan saya, dan harapannya teman-teman yang hadir juga mendapatkannya. Dan kami juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan atau mungkin penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman. Itu semua memang ketidaksempurnaan kami mungkin ya dalam menyampaikan, tapi insya Allah acara ini terselenggara murni gitu untuk sama-sama kita merawat empati, mengumpulkan ya, saling mengumpulkan kekuatan untuk bisa lebih hati-hati dalam bersikap, lebih hati-hati dalam menyikapi isu, tidak menyakiti hati orang lain, dan bisa terus empati terhadap semua orang. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya izin untuk ini ya menutup, tapi sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mohon izin untuk yang berkenan menyalakan kamera supaya kita bisa foto bersama. Karena ini menjadi rangkaian terakhir ya untuk MOOC Pengabdian Masyarakat, dan pertanggal 6 besok akan secara bergilir ya sertifikatnya saya kirim gitu ke email Bapak Ibu beserta kredit yang rincian kursus yang Bapak Ibu dan teman-teman ikuti. Monggo bisa menyalakan kameranya, saya tunggu 30 detik untuk foto bersama. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf untuk segala kehilafan selama acara MOOC ini berlangsung. Terima kasih banyak. Oke, silahkan. Masih ada yang mau menyalakan kamera? Oke. Ya, monggo. Bagi yang berhalangan tidak apa-apa. Baik, saya izin foto terlebih dahulu. Baik. 1, 2, 3. Tahan senyumnya ya, Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Ini ada yang di motor tadi ya sepertinya ya? Oh, aduh, ada yang di motor, bela-belain, hati-hati yang di motor Mbak Rai. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Salam untuk keluarganya dan selamat merawat empati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Valin dan teman-teman. Mohon maaf ya kalau banyak salah dan kurang-kurang. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Wanda. Delete ya.